Ketika Bang Napi yang baru keluar penjara, koar-koar tentang revolusi akhlak. Padahal dia dan semua pengikutnya Bani Kadrun merupakan orang-orang yang sama sekali tidak berakhlak. Ayo sama-sama kita gaungkan kembali dan terus-menerus, yaitu revolusi akhlak. Berikan contoh bagaimana mengkritik negara yang baik, bagaimana mengkritik presiden yang baik. Kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok, siap turunkan Jokodok, siap menserkan Jokodok. Takbir. Itu bukan revolusi akhlak namanya, tetapi penghancuran akhlak. Revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak. Goblok. Sekarang kita harus lihat seperti Habib Rizik, FPI dan sebagainya. Ini apa sebetulnya yang dicari itu? Saya bersama-sama dengan para habaib dan para kiai yang selama ini kita berjuang bersama-sama akan tetap istiqamah berjuang di jalan Allah. Rasional aja, kalau memang rebutan duit, bilang aja rebutan duit itu. Jangan ngomong soal siapa beriman, siapa tidak beriman gitu. Jadi harus selaras antara cita-cita dan perilaku dengan perbuatan. Kalau hanya sekedar teori konsep, mari kita tegakkan revolusi akhlak, tapi ternyata ada banyak hinaan, membuta-butakan ulama, itu kan namanya kontraproduktif. Itu bukan revolusi akhlak namanya, tetapi penghancuran akhlak. Bang Napi, sang imam jumbonya Bani Kadrun si keturunan Yaman Rizik Syihab, kembali menggaungkan istilah revolusi akhlak setelah sesaat dirinya menghirup udara bebas. Dia dan semua para pengikutnya yang dalam jejak-jejak digitalnya merupakan jenis manusia-manusia yang sama sekali tidak berakhlak. Kini dengan sangat tidak tahu dirinya koar-koar tentang revolusi akhlak yang dia sendiri dan para pengikutnya sangat jauh dari sifat tersebut. Kita tahu bagaimana gerombolan mereka adalah jenis manusia yang sanggup menggunakan segala cara untuk mencapai ambisinya. Cara-cara picik dan kotor yang sama sekali jauh dari kata berakhlak pun akan mereka lakukan asalkan cara tersebut bisa mengantarkan mereka untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Dia yang katanya seorang ulama dan begitu bangganya ketika mengagungkan nasab yang katanya seorang keturunan baginda Nabi Muhammad. Justru dari mulutnya seringkali keluar kata-kata sampah yang sangat tidak pantas keluar dari mulut seorang ulama maupun seorang yang katanya mempunyai nasab mulia baginda Nabi tercinta. Jejak-jejak digital pun tidak bisa dibohongi. Bagaimana ketika imam jumbonya Bani Kadrun si keturunan Yaman Rizik Syihab tersebut seringkali menunjukkan sifat yang sama sekali tidak berakhlak ketika mengkritik pemerintah maupun mengkritik tokoh-tokoh lain yang tidak sepaham dengannya. Kita tentu tidak bisa lupa bagaimana si keturunan Yaman ini dengan bansatnya pernah menghina Gus Dur, cucu Hadratus Syai Hashim Asy'ari sang pendiri NU, dengan hinaan yang sangat menyakitkan buta mata dan buta hati saat mengkritik mantan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj. Dari mulut dia pun keluar kata-kata kotor yang sama sekali jauh dari kata manusia berakhlak. Maka sangat tidak tahu diri dan mungkin dia tidak bisa bercermin tentang kelakuan bejat dirinya sendiri, sehingga kini dia koar-koar tentang revolusi akhlak yang dia sendiri sangat jauh dari sifat berakhlak tersebut. Ini gak bedanya sama Said Akil Siraj, Ketua Umum PBNU, sudah. Dia kedek sama Wahabi. Dan karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, yang disalahin jenggot, goblok. Orang-orang awam diprovokasi, akhirnya terjadi perpecahan di antara umat Islam bangsa Indonesia. Hati-hati dengan orang yang seperti itu, dan itu sudah ada. Ini hal sepele kelihatannya, lisan. Oh, ini ada ajaran Islam Nusantara, kita disuruh benci Arab, saudara. Awalnya benci Arab, besok disuruh benci Islam, saudara. Jadi dari sekarang mereka suruh benci Arab dulu. Ya kalau udah benci Arab, nanti besok benci Islamnya gampang, saudara. Memfitnah orang-orang Nahdiyin. Ada yang sebagian memfitnah itu ternyata orang yang juga senang tabarruk, senang tawasul, tapi mereka justru memfitnah teman-temannya sendiri. Saya curiga mereka bisa jadi adalah boneka-boneka saja. Perlu diatur nih. Apalagi kita akan menjadi tuntunan kepada anak-anak kita, regenerasi kita, sesama kita. Pantaskah kita menjadi tuntunan, tapi di antara satu sama yang lain
kita tidak bisa menjaga lisan. Sama sekali tidak bisa menjaga lisan. Dari mulutnya yang keluar hanyalah kata-kata sampah yang tidak ada bedanya sama sekali dengan mulut preman jalanan yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor ketika melampiaskan kebencian yang terpendam di hatinya dan sudah menjadi penyakit hati yang telah menyatu dalam jiwanya. Maka sangat tidak tahu diri dan tidak bisa berkaca terhadap kelakuan dirinya sendiri jika sekarang dia koar-koar mengajak orang lain untuk menggaungkan revolusi akhlak, padahal dia sendiri merupakan orang yang sangat tidak berakhlak. Betapa si warga keturunan ini benar-benar telah memberikan pengaruh yang sangat buruk terhadap kualitas akhlak bangsa pribumi Nusantara. Bangsa pribumi yang dulunya sangat terkenal akan keramahannya, kesantunannya, kini sebagian telah terpengaruh dengan sifat jahiliyah bangsa mereka. Sehingga bangsa pribumi sebagian telah menjadi manusia arogan dan brutal yang telah menyimpang jauh dari sifat santun dan agung para leluhurnya. Tidak hanya dalam hal sifat dan kelakuan brutal yang telah terpengaruh, bahkan dalam hal beragama pun, yang notabene merupakan hubungan suci terhadap sang penciptanya. Bangsa pribumi sebagian juga terpengaruh dengan cara-cara menyimpang yang jauh dari ajaran para wali songo yang telah menyebarkan agama Islam di Nusantara dengan cara yang santun dan damai tanpa adanya peperangan. Dari sini tidakkah umat Islam bisa berpikir sebenarnya ajaran Islam yang bersumber dari mana yang diajarkan oleh Rizik Syihab kepada para pengikutnya tersebut? Dilihat dari negeri asalnya di Yaman pun, para habaibnya dalam mengajarkan agama Islam juga sangat jauh berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rizik. Bahkan ajaran para habaib di Yaman justru cenderung ada kesamaan dengan ajaran para habaib yang ada di Nahdlatul Ulama yang mengajarkan agama Islam dengan penuh kedamaian. Lalu dari mana Rizik Syihab mendapatkan sumber ajaran Islam yang penuh dengan kebrutalan dalam menyampaikan apa yang dianggapnya suatu kebenaran, mencaci dan melaknat siapapun yang dianggapnya berseberangan? Padahal Nabi Muhammad diutus oleh Allah adalah sebagai Nabi pembawa rahmat, bukan pembawa laknat. Bahkan ketika Nabi diperlakukan sangat kejam oleh umatnya, tidak lantas membuat Nabi Muhammad kemudian melaknatnya, tapi justru mendoakan kebaikan terhadapnya. Tapi lihatlah bagaimana Rizik Syihab yang mengaku sebagai keturunannya justru berbanding 180 derajat dengan sifat mulia baginda Nabi tercinta. Ketika Nabi mendoakan kebaikan kepada umatnya yang telah berlaku kejam terhadapnya, Rizik justru berdoa yang sangat tidak pantas kepada orang-orang yang salah menurut versinya dia. Maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya. Apakah begitu pendidikan aulia-aulia ulama-ulama kita terdahulu? Mestinya malu kepada para beliau yang tidak mendidik demikian. Apa dikira kelak karena Rasulullah tidak dituntut? Apalagi yang mengucapkan oknum-oknum ulama, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Kamu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang yang baik, tapi kamu memberikan contoh kepada umatku kurang terpuji. Apakah dia dituntut sama Rasulullah SAW?